Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halila Zauza Putri Amri dengan NPM 231010461. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sumber Hukum Tata Negara. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia. Menurut Jimli Hasidiki, sumber hukum berasal dari dasar hukum, landasan hukum, ataupun payung hukum. Adapun dasar hukum atau landasan hukum adalah norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Begitu pula dengan sumber hukum tata negara adalah terdiri dari dua bagian, yaitu sumber hukum tata negara formil dan material. Sumber hukum tata negara material. Sumber hukum tata negara material adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Sumber hukum tata negara material terdiri atas dua bagian. Yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah hukum tata negara. Adapun menurut Jimli Hasidiki, dalam pengantar ilmu hukum tata negara, sumber hukum tata negara material adalah Pancasila. Menurut Jimli, pandangan hidup bangsa Indonesia tercermin dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara. Sebagai sumber hukum material, Pancasila harus dilaksanakan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Sumber hukum tata negara formil yang pertama, konstitusi. Menurut Jimli Hasidiki, konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Konstitusi tersendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi dalam arti tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam arti sempit yang biasa dikenal sebagai undang-undang dasar. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi dalam arti luas yang hidup dalam kesadaran hukum dan praktik penyelenggaraan negara yang diidealkan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Jimli Hasidiki adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 UU 12 tahun 2011 terdiri dari yang pertama UUD 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintahan, yang kelima peraturan presiden, yang keenam perda provinsi, dan yang ketujuh perda kabupaten atau kota. Yang ketiga, hukum adat ketatanegaraan, hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat. Yang keempat, konvensi ketatanegaraan menurut Bagir Manan. Konvensi adalah hukum kebiasaan ketatanegaraan yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan atau mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan adanya ketentuan hukum-hukum tertentu yang ditemukan atau dikembangkan oleh badan peradilan. Yang keenam, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan terdiri dari traktat yang telah diratifikasikan, diadakan pemerintah atau lembaga eksekutif dengan pemerintah lain yang tidak memerlukan ratifikasi. Dapat menjadi sumber hukum formal dan tata negara. Yang ketujuh, doktrin ketatanegaraan. Doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan logika formal yang berlaku.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum tata negara di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sumber hukum tata negara material yang terdiri dari Pancasila, dasar dan pandangan hidup bernegara, serta kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah hukum tata negara. Yang kedua, sumber hukum tata negara formil yang terdiri dari konstitusi peraturan perundang-undangan, hukum adat ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.